Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, seperti Bapa yang sayang anaknya. Tuhan mau yang terbaik buat kita. Sesulit apapun pergumulan yang kita lewati, kita cuma perlu berpegang dengan satu hal, bahwa Tuhan sayang kita. Pencobaan bukan berasal dari Allah, tapi Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Aku yakin, mau masalah apapun dalam hidup kita, Tuhan dengan tidak sengaja mendatangkannya dalam hidup kita. Pencobaan itu tidak pernah dari Allah. Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk dan yang jahat pada kita, karena Tuhan mengasihi kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, Tuhan memberikan perlindungan dan batas bahwa kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Aku mau angkat kisah Ayub, karena di kisah inilah sangat jelas apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kita. Kenapa kita sampai mengalami banyak masalah, pergumulan, tantangan selama hidup kita. Kayaknya banyak banget, gak ada habisnya. Tantangan kita itu beda-beda. Aku mengalami kedukaan yang berbeda, dan kalian mengalami masalah yang berbeda dengan kami. Ayub menjadi salah satu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan. Di Ayub 1 ayat 6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memerhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Nah, ini yang menjadi tantangan iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak dapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Mari bertanya pada dirimu hari ini. Kalau doamu belum dijawab, apakah kamu takut akan Allah? Hari ini, kalau kamu gak dapat apa-apa, apakah kamu takut akan Allah? Aku percaya pencobaan diizinkan dalam hidup kita untuk menguji iman dan hati kita. Karena kadang-kadang kita bersyukur kalau kita diberikan apa yang kita mau. Tapi apakah kita tetap bersyukur
ketika kita tidak memperoleh apa yang kita mau? Ayub 1 ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Iblis nantang Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyanya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bukankah kita sering begitu? Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah membiarkan iblis cobai kita melebihi batas kemampuan kita. Anak-anak Tuhan pasti akan dilindungi Tuhan. Aku percaya pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau misal ada yang tanya, kenapa aku terus mengalami masalah? Apakah itu datang dari Tuhan? Aku jawab bukan. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan ingin menguji kita, supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya iman? Tuhan tuh gak pernah mendatangkan kecelakaan. Iblis nantang Tuhan, dan apa yang iblis sampaikan ini itu benar. Karena kebanyakan kita cuma mau pujian, tapi tidak mau ujian. Banyak dari kita mau berkatnya, tapi tidak mau menghadapi tantangannya. Tuhan mengizinkan kita diuji, tapi iblis yang mencobai. Makanya Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Artinya apa? Supaya iblis jangan sampai mencobai kita. Ketika iman dan ketaatan kita diuji kepada Tuhan oleh iblis, apakah kita benar-benar masih bersyukur sama Tuhan? Kalau doa kita tidak dijawab, apakah kita tetap percaya sama Tuhan? Kalau kita tidak diberkati, apakah kita tetap dekat sama Tuhan? Aku mau bilang gini, ini memang gak gampang. Apakah kita mau bersyukur kalau hidup kita pas-pasan? Ada 5 hal yang Tuhan ingatkan reaksi kita di tengah-tengah pergumulan. Waktu pencobaan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi padang gurun, ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, ujian masalah, ada peringatan yang Tuhan berikan mengacu kepada pengalaman Tuhan bersama bangsa Israel. Yang Tuhan ingatkan, yang pertama, judul perikop 1 Korintus 10 ayat 1-13. Israel sebagai suatu peringatan. Oleh karena itu, kita harus ingat-ingat pesan Tuhan dari pengalaman Tuhan dengan bangsa Israel. Hal pertama yang harus kita ingat ketika kita mengalami pergumulan. Yang pertama, jangan berbuat jahat. 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita tidak menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan untuk berbuat jahat itu ada. Aku kasih contoh ketika duit kita kurang, ketika uang kita pas-pasan, lalu ada kesempatan untuk mencuri. Aku yakin
Kadang-kadang maksud hati tidak mau mencuri. Maksud hati tidak mau menipu, tapi butuh. Ketika kita diuji keputusan apapun yang mau kita ambil, contoh diputusin pacar. Pacar itu selingkuh, kita diuji kan? Apa reaksi kita? Jangan berbuat jahat, artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Relakan, gak perlu dibalas. Contoh lagi, ada orang yang join bisnis sama kamu. Lalu kamu ditipu. Itu kita diuji. Kita sedang menghadapi ujian. Ingat firman Tuhan, jangan dibalas. Relakan dan belajar dari Ishak. Waktu dia gali sumur dan direbut oleh bangsa Filistin, Ishak relakan. Apakah Ishak jadi miskin? Tidak. Tuhan buat sumur yang digali Ishak dimanapun menjadi berbual-bual. Aku mau ngasih tahu, orang boleh curi apa yang menjadi bagian kita. Tapi penyertaan Tuhan tuh gak akan pernah pindah. Kalau sekali Tuhan mengikutimu, 1000 orang direbah kanan kirimu, kamu akan tetap teguh berdiri karena Tuhan menyertaimu. Peringatan dalam menghadapi pergumulan yang kedua, jangan lari kepada Allah lain. 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menyembah penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Kadang-kadang waktu doa kita gak dijawab-jawab, kita ngerasa gini, Tuhan ada gak sih? Jangan-jangan aku salah nih percaya sama Tuhan. Dan waktu kita ditempa masalah, kita carinya teman, bukan Tuhan. Beberapa banyak masalah datang, kita carinya orang lain, bukan Tuhan. Penyembahan berhala berarti gini, kita menempatkan yang lain lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Lebih andelin hamba Tuhan daripada Tuhan. Ingat, kalau lagi bergumul, punya masalah, jangan curhat ke orang lain. Kenapa? Belum tentu dia peduli sama hidupmu. Belum tentu nasihatnya yang terbaik buat kamu. Aku pribadi, kalau punya masalah, sekarang larinya ke Tuhan. Karena bagi aku, yang cinta sama aku cuma Tuhan. Yang ngerti aku cuma Tuhan. Dan yang mampu tolong aku cuma Tuhan. Peringatan dalam menghadapi pergumulan yang ketiga. Jangan tidak setia kepada firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa-dosamu. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Yang keempat, jangan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Mencobai Tuhan tuh gini, masalah tuh jangan dicari, jangan sok jagoan iman. Kalau kita sedang diuji, jangan tantang Tuhan. Peringatan dalam menghadapi pergumulan yang kelima, jangan bersungut-sungut tapi bersyukur. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Kita banyak sekali mengeluh dengan keadaan. Kita nggak ada bersyukur-bersyukurnya.
Kita bilang, dulu waktu masih dunia, kayaknya hidup lebih bahagia, bebas mau apa aja. Ikut Tuhan itu kita menderita, harus taat firman Tuhan, harus jaga kekudusan. Keluhan-keluhan kita itu gak masuk akal. Kok jadi budak dosa lebih bahagia daripada merdeka dalam Allah? Aku mau tutup dengan ini. Mengapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? 1. Untuk merendahkan hati kita, supaya kita mengandalkan Allah. Kadang kita terlalu sombong, berpikir kita itu hebat, berpikir kita jagoan. Ulangan 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucap Tuhan. Masalah mengajar kita untuk rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Contoh, pas kemarin COVID, kita pikir kita akan kekurangan dan kita pikir kita akan hidup susah, tapi kenyataannya kita berhasil keluar dari masa pandemi dan ada sampai sekarang tanpa kekurangan apapun. Tuhan tetap setia dan mengajarkan kita untuk tetap mengandalkan Dia. Aku mau bilang gini, apa sih masalah kalian? Apa sih pergumulan kalian? Apa sih kesusahan kalian? Mungkin masalah kalian beda sama aku, tapi firman Tuhan mengingatkan di Lukas 18 ayat 7-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengar baik, pencobaan itu cuma ujian pada iman. Kita terus berharap sama Tuhan, jangan enggak setia. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk menguji ketaatan kita dan mengajar kita untuk hidup takut akan Allah. Kadang-kadang kita sebagai manusia tidak jujur dengan hati sendiri. Bahkan kadang-kadang saking sibuknya kita gak pernah ada waktu untuk merefleksikan diri dan menemukan isi hati kita sesungguhnya. Masa ujian membuat kita akhirnya ngerti bahwa hati kita begini dan menguji ketaatan kita. Apakah kita hidup takut akan Tuhan? Dalam kesulitan apapun, jangan sampai ambil keputusan yang tidak takut akan Tuhan. Pastikan kita hidup dalam kebenaran. Pergumulan atau permasalahan dipakai Tuhan untuk membersihkan kita dari cara-cara hidup yang lama dan memulihkan cara pikir dan cara pandang kita, melucuti mentalitas budak dosa dari hidup kita. Semakin cepat kamu taat dan merendahkan hatimu, masalahmu cepat selesai. Karena tujuan padang gurun diberikan cuma satu,
untuk melucuti Mesir dari hidupmu. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk mengajar kita untuk tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Kecenderungan manusia, kalau di masa kelimpahan pasti melupakan Tuhan. Aku pernah mengalami ketika keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Rasa nyaman itu membuat aku jauh dari hadirat Tuhan. Sifat manusia itu naturalnya gini. Kalau susah baru ingat sahabat. Lupa sama teman di masa kaya. Kebaikan dilupakan, tapi kesalahan selalu diingat. Kebanyakan manusia tuh gini. Ribuan kebaikan sirna oleh satu kesalahan. Betul nggak? Jangan pernah tinggi hati. Ingat-ingatlah hari ini, di saat kamu belum duduk, dikatakan belum nyaman. Ingatlah suatu hari nanti ketika kamu diberkati dengan kelimpahan, jangan kamu lupa sama Tuhan yang sudah setia mengantarmu dari tempat kamu berada. Aku yakin hari ini dan masa depan tidak pernah terpikirkan betapa luar biasanya Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita pikirkan. Yang terakhir, keempat, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk membuat kita mengalami kebaikan Tuhan. Sebenarnya masa-masa sulit itu adalah masa-masa penuh kebahagiaan. Kenapa? Contohnya aku dan suami aku. Waktu awal-awal merintis dari nol, itu asik sih. Karena ada momen-momen bahagia yang bisa kita temukan. Dan tidak pernah aku lupakan sampai sekarang. Contoh, dulu kami itu uangnya gak seberapa. Kami cuma bisa beli satu nasi goreng untuk berdua. Tapi nikmatnya luar biasa. Gak terlupakan sampai sekarang. Aku masih ingat rasanya. Nah, di saat uang gak seberapa itu kita mulai ngirit. Ngirit banget. Makan apa adanya. Kemampuan masak aku pun terbatas. Akibatnya suami sedikit menderita. Tapi luar biasanya suamiku tuh gak pernah marah, gak pernah berkeluh kesah, dan mau makan apa adanya. Momen-momen itu indah luar biasa. Aku cuma mau ingetin, di masa-masa susah, temukan kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan terlupakan. Masa-masa kesusahan adalah pengalaman dengan Tuhan yang tidak akan terlupakan. Bagaimana Tuhan tolong aku untuk melewati hari demi hari. Nikmati kemurahan Tuhan di saat-saat ini. Ketika kamu susah, kamu akan mengalami kebaikan Tuhan. Jangan berhenti mengecap dan berkata, terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Pengalaman bersama Tuhan di masa kesusahan tidak pernah terlupakan. Dan kita akan menemukan pertolongan Tuhan dan kemustahilan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Jangan takut sama masalah. Jangan takut sama cobaan dan tantangan. Justru kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dan menolong kita. Nikmatilah kuasanya bekerja dan mukjizatnya nyata. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seperti Bapa yang sayang anaknya. Tuhan mau yang terbaik buat kita. Sesulit apapun pergumulan yang kita lewati, kita cuma berpegang dengan satu hal.
Tuhan sayang kita.